Saya mute dulu ya. Oke, jadi cuma memakan waktu 30 menit, teman-teman. Jadi nggak sampai menyita waktu lama ya. Habis itu teman-teman bisa aktivitas kembali sambil nunggu nanti saya periksa jawabannya dan pengumumannya. Ya, bentar ya, mohon maaf ya. Kita apa? Saya sambil harus admit. Oke, ya sekali lagi jadi full online. Nanti kompetisinya di jam 2 siang WIB ya teman-teman. Jadi kalau mau tahu ada teman-teman yang WIT ya atau yang timur atau yang tengah harus menyesuaikan ya berarti ya karena jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Oke. Oke, hadiahnya seperti yang udah diinfo ya, 1.701, juara 2 750, juara 3 500 ya, teman-teman. Moga-moga kalau di season 2 ada sponsor, mungkin nanti bisa lebih banyak lagi ya. Tingkatan juaranya mungkin bisa sampai 5 atau 10 ya. Terus teman-teman juga akan mendapatkan e-sertifikat ya, e-sertifikat dari saya sendiri ya, Androni Susanto. Tadi saya lupa perkenalan ya, saya Androni Susanto ya, dari kantor konsultan pajak Androni Susanto. Nanti semua akan dapat e-sertifikat. Untuk yang semua peserta pasti dapat ya. Terus yang juara 1, 2, dan 3 juga akan dapat sertifikat tersendiri ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk agak teknis ya teman-teman. What participants need to prepare. Nah, jadi teman-teman cuma butuh sebenarnya laptop dan internet ya yang baik yang connect. Mungkin laptopnya juga dalam keadaan tercharge mungkin ya kalau takutnya habis baterai. Oke. Terus untuk Microsoft Excel-nya seperti yang saya sudah tulis ya di rulebook itu soalnya itu sebenarnya disusun untuk yang 2010 ke atas. Jadi kalau teman-teman ya misalnya belum Excel 365 itu bisa mengerjakan, tapi memang pasti ada rumus yang tidak ada gitu di Excel 365. Jadi dia kurang efisien. Contohnya XLOOKUP ya. XLOOKUP itu seingat saya baru ada di 365. Baru dia. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak Excel 365, nggak ada rumus itu. Jadi agak sedikit terkendala. Memang bisa digantikan pakai VLOOKUP sih. Ya, bisa juga. Tapi saya sarankan kalau memang bisa diupdate ya teman-teman Microsoft-nya. Karena nanti pas workshop juga saya kan pakai Excel 365. Di sana akan banyak rumus-rumus baru yang tidak ada sebelumnya. Ya. Oke, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris ya. Jadi saya mengikuti Microsoft Excel World Championship ya. Jadi kita nggak cuma belajar logikanya, bagaimana rumusnya, tapi bahasa Inggrisnya juga ya. Kadang apa? Pas saya ikut kompetisi yang MEWC itu memang kadang masalah bahasa ini sangat amat mengganggu ya. Jadi jangankan untuk buat rumusnya gitu, tapi untuk memahami dia itu ngomong apa aja udah sulit gitu. Tapi itulah tantangannya ya teman-teman. Oke, soalnya harusnya tidak jauh beda dengan yang sampel case yang udah saya kasih ya. Teman-teman pasti udah coba ya, udah lihat videonya. Tapi memang pasti kan nggak sama persis ya, namanya juga kan itu kan sampel ya. Tapi saya pastikan tidak sesusah yang di Microsoft Excel World Championship ya. Oke, oke. Nah ini teman-teman ya supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Saya juga pasti tidak ada siding ke siapa-siapa, sekalipun di sini juga ada mahasiswa saya yang kompetisi, ada teman ya, tapi semua fair ya. Semua fair, tidak ada informasi yang lebih didapat oleh teman-teman yang di Batam ataupun yang lainnya ya. Jadi semua fair. Nah, ini sebenarnya jarang terjadi, tapi saya harus infokan. Jadi kalau misalnya nih ada peserta yang nilainya sama ya, misalnya sama-sama 1.500 poin misalnya ya, nilai tinggi, semuanya bisa dijawab dengan benar ya. Maka siapa yang akan diunggulkan ya? Jadi yang siapa nih juara satunya gitu. Jadi yang pertama adalah peserta dengan waktu submit yang paling cepat, udah pasti lah ya. Jadi ini kompetisi ini kan formatnya pasti nilai yang benar dapat skor dan yang paling cepat dia yang akan diutamakan sebagai juara. Ya. Yang kedua, apabila nilai dan waktu submit juga sama, jadi ini jarang sekali terjadi. Anggap mereka submitnya bareng-bareng, kumpulnya bareng, maka nanti saya akan menilai dari file. Ya, nanti di teknis akan saya bahas detail. Jadi teman-teman akan upload Excel-nya. Di situ saya akan periksa mana ya yang menggunakan rumus lebih efisien, mana yang mungkin
dia sama-sama cepat, tapi yang satu manual misal, ya kebetulan manual hoki benar, yang satu pakai rumus. Nah, pastikan saya dulukan yang pakai rumus seperti itu. Dan yang terakhir, nah ini sih ini ya jarang sekali sih terjadi, tapi terpaksa saya buat, kalau enggak kan tiebreakernya nggak putus-putus ya. Jadi apabila nilai waktu rumus model juga sama, peserta yang mendaftar lebih dahulu yang akan diunggulkan. Ya, tapi ini jarang sekali terjadi, jadi nggak masalah sih harusnya. Nomor 1 sama 2 ya, yang lebih diutamakan. Oke, oke, kita oke untuk workshop ya, di jam 7, 23 Januari. Nanti di workshop untuk teman-teman yang ikut workshop ataupun competition plus workshop ya, nanti beberapa hari sebelumnya saya akan kasih file kompetisi yang teman-teman jalani plus yang ada jawabannya, tapi no solutions ya, cuma answernya value only. Jadi teman-teman boleh testing dulu. Jadi pas di workshop kalau teman-teman ada masih bingung, kalau saya jelaskan masih bingung, langsung tanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknis kompetisi. Lebih enak kalau langsung dicontoh kan. Nah, sebelum masuk ke super teknisnya ini, ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut ya, silakan. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut? Atau ada yang bagian yang nggak jelas? Eh, oke, Pak Nixon ya, angkat tangan silakan. Oke, Pak Droni, Bapak ada Ya, share screen, Pak? kenapa? Ada share-nya, share file-nya. Ada Pak, share-nya nggak? Informasi nggak kelihatan soalnya itu, ya, dari presentasi dari ini. Cuma kelihatan dari, ada nggak? sorry Pak Nixon gimana? Ada share nggak file PowerPoint itu? Nggak ada ya? Oh ini nih, yang saya lagi buka ini ya Pak ya. Nggak kelihatan ini. Oh, iya. Oh oke. Oh, bilang ya. Coba ya, ulang ya. Oke. Sorry. Eh, kalau ini nampak, Kelihatan? udah nampak ya teknis kompetisi ya. Iya. Oke, aduh. Oke teman-teman, ini ya, kalau misalnya ada kayak tadi bilang aja ya. Saya juga eh, nggak sadar ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you. Oke, sekali lagi ya teman-teman, saya rundown ulang. Jadi sebenarnya di rules book-nya ini udah jelas ya. Saya ada share juga linknya. Jadi kita full online 1 kali tanding ya. Di Minggu 19 Januari jam 2 sampai 2.30 ya, teman-teman. Nanti ada ekstra waktu 2 menit untuk pengumpulan. Oke. Excel-nya ya, saya sih sangat menyarankan teman-teman pakai yang 365 supaya banyak rumus yang bisa dipakai. Ya, lebih banyak, lebih efisien ya. Tapi kalau misalnya memang sama sekali nggak ada, soalnya tetap bisa dikerjakan. Walaupun tanpa rumus yang ada di 365. Bahasa juga bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Oke. Oke, kita masuk ke teknis kompetisi nih. Oke, saya langsung aja. Oke, saya tanya dulu ya, nanti kayak tadi lagi. Ini sekarang ada di Gmail. Udah nampak belum ya, teman-teman? Ini Microsoft Teams. Oke, nggak ada ya, sebentar. Oke, sorry ya, ini... Hmm, kenapa dia nggak bisa ini ya? Oke, oke. Sekarang sudah ada? Gmail kelihatan Gmailnya. Oke, sip. Oke, oke. Nah, jadi... Oke, teman-teman, sekarang kita kondisikan, sekarang udah tanggal 19 ya. Jadi jam 2 siang, ya. Saya usahakan tepat jam 2 siang, teman-teman akan terima email seperti ini. Ya. Oke, jadi teman-teman akan terima email seperti ini. Ya. Nah, di sini file untuk soalnya, soal kompetisi dan formnya itu di dalam Google Drive ini ya, teman-teman. Jadi dia nggak ada di, apa namanya, nggak ada di attachment-nya. Jadi di sini teman-teman klik, oke, maka akan muncul Drive. Nah, jadi ini apa yang teman-teman lakukan? Yang pertama, soalnya di-download. Ya, di sini ada download. Jangan dikerjakan di sini ya, pasti sulit banget. Download. Nah, baru link submit jawabannya dibuka. Oke, di sini akan ada linknya ya, teman-teman. Nah, jadi ini di copy, baru buka di Newton. Ya, jadi teman-teman yang pertama kali teman-teman harus lakukan, ya,
Nah, di sini saya udah bilang ya. Sebentar. Saya buka lagi rules book-nya. Oke. Ini ya, jadi teman-teman kalau bisa 15 menit sebelumnya udah ready. Ya, open laptopnya, sudah dibuka. Lalu teman-teman juga mempersiapkan perangkat dan KTP ya. Kenapa harus siapkan KTP ya? Jadi, kenapa harus siapkan KTP? Nanti di situ ada apa namanya nomor KTP diisi. Jadi kalau misalnya ada nama yang sama, saya bisa refer dari nomor KTP-nya karena nomor KTP kan unik ya, dia tidak apa namanya, dia berbeda satu sama lain. Ya, oke, lalu saya balik lagi ke ini. Oke, sekali lagi teman-teman kalau misalnya yang saya ngomong nggak sesuai dengan screen, tolong di ini aja ya, langsung disanggah aja. Oke, Siap. nanti di sini akan ada link jawaban. Gimana tadi Pak Nixon? Nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi di sini akan ada link form apa form untuk jawabannya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa isi dulu nama ya, baru nomor KTP-nya tadi. Ya, bla 16 digit. Oke. Sambil tadi kan udah di-download ya. Udah di-download. Oke. Ini saya share screen lagi. Nah, jadi setelah di-download tadi, teman-teman udah boleh buka Microsoft Excel-nya. Ya. Teman-teman buka Microsoft Excel-nya. Oke. Oke ya. Ini sudah nampak kan ya Microsoft Excel-nya ya. Oke, kita enable editing. Oke, thank you Pak. Oke, sip. Nah, dari sini, oke, ini sekarang teknisnya ya teman-teman, bagaimana cara menjawabnya. Oke, jadi seperti biasa kan ada sedikit instruksi ya. Di sini teman-teman juga harus ini ya, harus apa namanya, ketik juga ya, lihat instruksinya apakah memang harus benar-benar dibaca atau bisa sambil lewat ya, karena membaca instruksi ini kan udah makan waktu. Jadi di dalam kompetisi ini 1 menit aja itu berharga banget gitu, bahkan 10 detik pun bisa buat satu rumus gitu. Jadi teman-teman harus ini ya, di sini strategi apa namanya kompetisinya masing-masing kan punya sendiri-sendiri. Oke, di sini ada bonus question dan level question. Oke, nah bedanya dengan sampel case ini ya teman-teman ya, tolong notat yang pertama dia tidak ada indikator benar atau salahnya. Jadi nanti pada saat kompetisi kalau teman-teman ingat kan di sini ada tanda ini ya, apakah dia benar atau enggak kan. Nah, jadi ada di sininya nih. Ini contoh nih. Saya ada screenshot nih. Ini kan ada tanda kalau dia benar warna hijau, kalau salah kan warna merah. Nah, nanti pada saat kompetisi itu nggak ada ya, teman-teman ya. Nggak ada. Total poinnya juga tidak ada. Ya, jadi di sini supaya teman-teman juga nggak fokus ke poin, juga nanti nunggu hasil lombanya ya. Nanti kita lihat nih siapa yang terbaik ya. Nah, lalu di sini ada bonus dan level. Masing-masing ada poinnya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat juga nih, contoh level 1 ini kan berarti ini setiap question ini ada 1 sampai 20 level 1. Berarti dia punya skor 5 kali 20 ini ada sum 100 ya. Dia nilainya 100. Jadi teman-teman kalau Oh, misalnya screen-nya nggak memang ada ya? kenapa? Screen-nya nggak ada. Oke, thank you, thank you. Sebentar ya, kenapa gini lagi ya? Sorry. Oke, sekarang udah ada? Udah ada. Sudah. Oke, oke, thank you ya. Nanti kalau ada ngomong aja ya. Ini nggak tahu juga kenapa seperti ini. Oke, tadi sekali lagi tidak ada indikator benar atau salah ya, teman-teman ya. Jadi di sini kan kalau kalian lihat sampel case kan ada nih, dia benar hijau, kalau salah merah ya. Sama total poinnya nggak ada. Ya, jadi nanti teman-teman fokus ngerjain ya. Eh, nanti kita lihat siapa yang terbaik, dia yang menang ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Terus ada bonus, ada question level ya teman-teman, silakan pakai strateginya mau kerjakan yang mana dulu. Nah di bonus saya ingatkan lagi ya, kalau di sini levelnya not available artinya dia bisa langsung dikerjakan tanpa ngerjakan level terlebih dahulu. Jadi contoh ini kalau bonus 1 nih, dia kan nanya how many cells are there in the grid. Ya berarti ada berapa jumlah sel di dalam grid. Ini kan tidak bergantung pada level yang lain kan. Jadi bisa langsung dikerjakan. Contoh seperti ini ya, kontak, ini gridnya, kita ambil. Oke, ya.
Jadi ini bisa langsung dikerjakan. Tapi kalau yang seperti ini bonus 3, dia level 2, artinya teman-teman harus kerjakan dulu level 2, baru nanti balik lagi ke bonus 3. Ya, teman-teman boleh dari level 2 ke bonus 3 atau lanjut ke level 3, itu strategi teman-teman. Ya. Karena poin yang tertinggi pasti dia yang menang ya. Oke, udah seperti ini. Kalau teman-teman udah jawab ya, jangan tunggu 5 menit terakhir baru di copy jawabannya. Ya, jadi teman-teman langsung ke ini. Jadi ini jawabannya nih. Contoh bonus 1 ya, teman-teman ya. Tolong diperhatikan. Ini kita copy, Ctrl C. Habis itu saya stop sharing dulu. Oke. Baru kita ke form jawaban yang tadi ya, teman-teman. Yang di sini. Oke. Yang di sini tadi. Udah nampak belum teman-teman ya? Dummy for Sudah. technical meeting. Nampak ya? Oke. Teman-teman paste ya. Langsung di kolom yang sesuai ya. Jadi tadi kan bonus 1. Berarti tinggal Ctrl V saja. Ya. Nah, di sini seperti yang saya bilang di rulebook akan ada satu spasi di sini. Line break namanya. Teman-teman nggak usah khawatir. Biarkan saja. Ya. Jadi nggak usah dihapus. Ya. Nggak usah dihapus. Ataupun di apa-apain nggak usah ya. Teman-teman Ctrl V aja sudah. Ya, jadi saya sudah buat kertas kerja untuk nilai saya itu sudah masukin line break ini. Jadi nggak usah takut, pasti kalau jawabannya 101 ini pasti benar. Ya, oke. Oke, Linda ya, saya mute-kan dulu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu nanti kalian lanjutin lagi ya kan? Kita lanjutkan lagi. Ini sorry ya jadi agak ribet. Saya pikir share screen-nya bisa langsung semua gitu. Kita balik lagi ke Excel. Share-nya entire screen aja, Mas. Iya nih, tapi kok nggak ada ya ininya ya, pilihannya. Coba sebentar ya, Mas ya. Tunggu ya. Oh iya, iya ini. Oke. Oke, thank you, Mas. Ini sekarang saya lagi buka Excel, nampak? Ya. Nampak ya, thank you. Ini saya buka form jawaban, nampak juga, Mas? Kelihatan. Nggak kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Oh, kelihatan ya? Oke, sip. Thank you tadi Mas ini ya sarannya. Lupa saya dia menunya beda sama Zoom. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman udah. Jadi sekali udah dapat jawabannya langsung di paste di dalam ini ya, form jawaban ya. Jadi teman-teman sekali lagi tolong diingat jawaban yang dinilai adalah Bu Linda ini tolong di mute dulu. Oke. Oke, sekali lagi ya. Jadi sekali sudah dapat jawabannya, jangan tunggu 5 menit terakhir ya. Karena jawabannya itu dinilai dari form jawaban. Ya, jadi nanti saya udah buat kertas kerja khusus. Nanti dari form jawaban ini kan bisa fill in sheet, langsung bisa. Jadi mungkin malam atau besok paginya itu udah bisa keluar siapa pemenangnya ya. Oke, lanjut. Nanti kalau teman-teman lanjut nih, misalnya bonus 2, which symbol is used. Oke, kita pakai rumus namanya mod ya. Teman-teman pasti ingat ya dulu belajar ada modus, artinya nilai yang paling sering muncul. Ya. Oke, dapat jawabannya, langsung copy, masukkan ke bonus 2 nih. Ya, biarin ada line break atau spasi ini, biarkan saja nggak apa-apa. Ya. Oke, lanjut. Misalnya kita ngerjain yang level ya. Oke, jadi di sini dia nanya ada berapa jumlah karakter F, misalnya 2741. Oke, jadi kita bisa pakai rumus countif. Range-nya ini. Nah, ini sampel contoh aja ya, teman-teman ya. Kita pilih karakternya yang ini A. Oke, di situ teman-teman bisa apply ke semua. Ya, karena kalau soal level di desain, kalau satu aja teman-teman udah dapat, sebenarnya yang lainnya itu tinggal di paste di copy paste formula aja ya, atau di Ctrl V langsung boleh. Nah, hint-nya ya, sedikit hint, kan di setiap ini, di setiap level ada example. Nah, example ini kan ada jawabannya. Jadi, sedikit hint untuk teman-teman, kalau kalian udah dapat rumusnya nih, ya, kalian bisa copy ke yang example. Nah, seperti ini.
Ya. Oh, sorry, ini saya lupa. Ini harus dikunci ya, kalau nggak dia lari. Nah, teman-teman bisa Ctrl V atau pastekan ke example. Kalau jawabannya sama, kayak ini kan 2741 ya tadi ya. Jawabannya sama 2741, biasanya sih kemungkinan benarnya tinggi. Ya, jadi teman-teman bisa tes. Tapi kalau pas teman-teman tes jawabannya nggak sama dengan example, dengan jawaban example, nah itu berarti kemungkinan formulanya ada yang salah. Ya, itu sedikit tips. Oke, untuk yang level, cara kita mengcopy jawabannya ke form adalah di sini teman-teman. Di sini ada kode ya. Nah, kode ini sudah disusun supaya bisa mengambil semua jawaban. Jadi teman-teman tinggal di code ini di copy ya. Jadi yang ini ya di copy, masuk ke form, kita paste. Nah, di sini hint juga. Kadang kita karena dari bonus 2 kan ke level 1, kita buatnya di sini nih jawabannya. Hati-hati ya. Salah ya teman-teman, karena ini kan headernya bonus 3. Jadi teman-teman harus mindfulness, hati-hati, fokus, harus ke yang level 1. Kan sayang ya kalau jawabannya udah benar, tapi salah letak. Ya, pastikan jawabannya nanti jadi salah. Ya, jadi please be noted, hati-hati. Kalau misalnya nih teman-teman skip level 2, level 3 dulu. Ya, jadi soalnya itu disusun bisa ya teman-teman. Kalau level 2-nya bingung, mungkin level 3-nya bisa, ya kerjakan dulu level 3. Intinya poin sebesar-besarnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ngerjain level 3 dulu nih nanti, hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai salah kamar ya, jangan sampai salah rumah ya. Jadi harus di rumah yang benar. Oke, itu untuk teknisnya seperti itu. Nah, setelah itu nanti teman-teman jawab semuanya. Oke, paste jawabannya ke dalam ya. Diusahakan kalau bisa ya sempat 30 menit itu teman-teman jawab semua karena tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah. Ya, siapa tahu kan benar gitu kan. Ya, jadi di sini apa namanya fokus lihat jawabannya. Sekalipun jawabannya ini misalnya ya teman-teman itu pakai apa namanya ya, pakai manual. Ini kan contoh soal sampel case ini kan simple nih, dia minta berapa sih jumlah row 454 gitu kan. Kalau misalnya kita nggak tahu rumusnya kan bisa aja nih kita ke row 454 ya kan, misalnya ya seperti ini ya teman-teman, row 454. Oke, kita blok aja semuanya kan. Di sini kan nampak nih sumnya 76 kan. Nah, kita buat misalnya ya teman-teman satu-satu seperti ini. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah selama jawabannya benar. Tapi pastikan di waktu 30 menit ini kalau pakai manual kan pasti akan sangat repot ya. Paling cuma bisa 1, 2, paling 1 level lah bisa manual. Sisanya kan enggak. Tuh. Jadi teman-teman pasti harus lebih mengutamakan pakai rumus. Kecuali sudah mentok, nggak ketemu ya. Untuk mengumpulkan nilai ya bolehlah kita pakai cara manual. Ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman masukkan semuanya, ya asumsi ini semua udah. Oke, jangan lupa filenya selalu di-save. Oke, di-save. Kalau sudah di-save, teman-teman bisa tutup dan upload filenya. Seperti ini ya. Jadi, kita upload filenya. Oke, teman-teman nggak perlu ubah namanya, misalnya tadi Mas Ruben ya, jadi diganti namanya Ruben, MEOC, nggak usah ya. Teman-teman cukup upload aja langsung, karena waktunya kan terbatas nih. Ya, habis itu teman-teman submit. Oke. Oke, nah jadi nanti ada tulisan seperti ini ya, jawaban Anda telah diterima, ya tunggu hasilnya. Jadi kalau udah seperti ini, berarti jawaban teman-teman udah masuk. Nah, sebelum saya masuk lagi ke hal lain, ada yang mau tanya dulu nggak untuk teknis jawabnya teman-teman di kompetisi nanti? Silakan. Oke, ada Mas Taufik ya. Mas Tapi Taufik. kayaknya nggak terkait, nggak spesifik terkait cara jawab teknis jawab sih Mas. Pengen nanya aja. Mas Oh, Indro ini pengen udah pernah. nanya-nanya. Oke. Nanti kita akan buka sesi Q&A ya, Mas ya. Oke. Oke, Siap. tunggu ya. Sekarang kita yang teknis dulu. Silakan teman-teman, nggak usah malu-malu, tanya aja. Ini Pak Nixon masih mau bertanya, Pak? Masih angkat tangan? Oh, saya cukup sih dari saya. Oke, sip. Oke, oke teman-teman. Jadi seperti itu ya teknisnya ya. Semoga nggak bingung nanti, karena teman-teman sekali lagi waktunya itu 30 menit. Kalau ada miss teknis itu kan sayang banget ya, bisa 1 menit, 2 menit kita terlewat waktunya ya. Nah, jadi saya mau kasih sedikit tips. Jadi di sini nih teman-teman, sebenarnya di dalam komputer kita
harusnya ada namanya timer. Jadi teman-teman bisa tekan tombol Windows, di sini ada timer. Ya, clock. Jadi di sini biasanya enaknya seperti ini teman-teman kalau online competition. Jadi set yang 30 menit seperti ini, ya, taruh dikecilkan. Ngomong-ngomong nampak nggak ya teman-teman? Saya takut nanti nggak nampak lagi nih. Nampak nggak teman-teman ya? 30 nih. Kelihatan, Mas. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, teman-teman start nih, misalnya jam 2. Kalau bisa jam 2 tuh udah langsung tekan aja. Nah, nanti dia akan jalan otomatis, Mas. Jadi, ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, nanti kalau dia udah 00, dia akan bunyi nanti. Nah, saya kan nggak pas 14.30 langsung habis kan. Ya. Jadi dia ada waktu 2 menit, teman-teman, untuk submit tadi. Ya, saya rasa sih, saya sudah coba simulasi berkali-kali sama teman juga, harusnya sudah cukup. Ya, jadi 2 menit itu cukup sekali. Ya, terus teman-teman satu lagi mohon, kalau misalnya 14.30 sudah, itu teman-teman langsung ya secara otodidak harus sadar, save dan submit. Karena maklum ya teman-teman ya belum ada budget yang gede. Biasa sih orang pakai flexi quiz. Kalau flexi quiz itu sekali 30 menit langsung tutup. Nah, di sini nggak ada ya. Jadi teman-teman dengan kesadaran 14.30 selesai langsung save dan upload. Ya. Mungkin kalau 2 menit itu mungkin cukup lama, mungkin teman-teman ada yang agak berani tunggu 14.31 baru submitnya, silakan, itu kan strategi masing-masing. Cuma kalau dari saya sih saranin 14.30 selesai dah submit, daripada teman-teman udah lewat 14.32, jawabannya nanti di sini ada tulisan ditolak teman-teman. Kalau ditolak nanti nilainya nihil, sekalipun jawaban teman-teman semua benar. Ya, jadi dia auto tidak masuk jawabannya ke dalam database. Jadi sekali lagi tolong ya teman-teman ya di noted 14.30 selesai, 14.32 paling lambat kumpul. Ya, pokoknya 14.32 itu teman-teman sudah dalam keadaan siap. Ya, habis itu kompetisi selesai, teman-teman boleh melanjutkan aktivitas. Ya, nanti sambil tunggu hasilnya. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman, dia akan jalan. Ya, nanti teman-teman kerjakan aja, dia kalau udah mulai dekat kan teman-teman bisa lihat juga kan ini ya gitu ya. Oke, silakan teman-teman, masih ada yang mau tanya nggak soal teknis? Kalau nggak ada, saya akan lanjut. Saya akan kasih ya 2 hint rumus ya, 2 wildcard rumus saya share ke teman-teman. Habis itu kita akan masuk sesi free Q&A ya. Mau tanya soal sampel case boleh, nanya yang lain juga boleh. Ayo teman-teman, masih ada yang mau tanya untuk ini? Teknis pengisian jawaban? Oke. 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 Ada lagi ya? Ini Pak Nixon angkat tangan lagi. Ada Pak? Kalau kita udah isi, udah upload, kalau kita ada yang salah, nggak bisa perbaiki lagi nih kan? Nggak bisa lagi. Nah, jadi hati-hati ya. Oke, Kalau udah siap. submit itu kan artinya sudah, artinya kan kita sadar kan kita sadar bahwa kita udah selesai gitu ya. Jadi hati-hati ya Pak ya. Oke, terima kasih infonya ya. Sip. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi selain teknis Excel, kalau kita ngomong lomba kan pasti ada strateginya. Jadi teman-teman silakan ya empatkan strateginya masing-masing. Tadi saya kasih hint sekilas. Oke, saya sekarang kasih ini ya teman-teman ya. Saya kasih 2 rumus hint ya, yang pasti akan dipakai di competition. Oke, sebelumnya teman-teman ya, kalau di sampel case itu kan sebenarnya kan ada rumus yang dia punya saudara kandung istilahnya ya. Contoh MIT. Di sampel case kita pakai rumus MIT, teman-teman pasti tahu ada temannya ya, teman dekat atau saudara kandungnya itu yaitu left dan right. Ya, kalau yang kayak gini teman-teman sudah harusnya secara sadar ya pelajari ya rumusnya ya. Tapi di sini hint pertama yaitu adalah rumus text split. Ya. Jadi rumus text split itu apa? Nah, kalau teman-teman ingat di sampel case yang ini ya, saya ada buat sampel case-nya itu yang seperti ini nih. Text join, rumusnya adalah text join. Ya, nah kalau ini ya rumusnya adalah text split. Jadi kalau text join itu kita menggabungkan ya karakter di selnya itu dengan pemisah yang kita mau ya. Contoh kalau soal ini kan pemisahnya pakai delimiter strip ya.
Tapi kalau text split itu kita memisahkan ya setiap karakter demi karakter itu sesuai dengan pemisahnya. Jadi seperti ini teman-teman. Contoh ini ya, E1OID. Nah sekarang kita diminta, misalnya ya teman-teman, kita diminta untuk dipisahkan ini, stripnya dihilangkan. Ya. Jadi ini kita bisa pakai rumus namanya text split. Text split, teksnya ini delimiternya apa? Dia kan pakai strip kan, berarti strip seperti ini. Nah, dapat deh. Ya, jadi seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari ya untuk text split. Terus text split ini juga kalau di lomba MEWC ya, yang World Championship itu sering sekali dipakai pasti karena mereka sengaja buat dia tidak buat kita mudah gitu di selnya satu-satu, selalu dibuat digabung. Habis itu supaya kita agak pusing gitu. Ya, jadi ini teman-teman tolong satu text split. Nah, yang kedua, hint yang kedua adalah ini teman-teman, indirect. Apa itu indirect? Sesuai namanya ya. Jadi gini, kalau teman-teman belajar formula, dia pasti nggak akan, formulanya itu nggak akan jauh-jauh dari arti harafiah bahasa Inggrisnya. Jadi text split, teks yang dipisah ya kan, di split. Indirect berarti direct itu langsung, indirect tidak langsung, gitu kan. Countif, count itu menghitung if itu dengan kriteria yang kita mau. Jadi pasti selalu tally teman-teman. Ya tidak pernah misalnya rumusnya countif tapi rumusnya itu ternyata menjumlahkan, itu biasa enggak. Ya, jadi udah didesain sedemikian rupa dari Microsoft supaya kita gampang mengingat dan mengaplikasikan. Ya. Nah, kalau rumus indirect, nah ini ya teman-teman ya. Rumus indirect itu seperti ini. Ini jarang, mungkin agak jarang digunakan juga di dalam pekerjaan kita. Tapi ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Jadi gini, misalnya ini. Teman-teman kan tahu nih, setiap Excel ini itu kan terdiri dari berbagai sel. Contoh ini ya, yang saya tekan ini, saya kasih kuning, itu kan sel G1. Kenapa disebut G1? Kolom G, row 1. Ya. Jadi contoh misalnya G1 ini nilainya 5. Jadi kalau misalnya di sini soalnya ya, dia bilang, apa sih isi dari G1? Daripada kita pakai sama dengan cari G1, kita bisa pakai rumus indirect. Nah, indirect ke teks yang mengandung nama selnya tadi. Jadi G1 tuh hasilnya 5. Ya. Jadi kalau ini misalnya saya ganti Excel, maka dia ganti Excel. Ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya referensi teksnya ini bukan sel, misalnya Excel gitu. Excel kan nggak ada nama sel Excel kan, maka dia ref, dia tidak bisa baca. Ya. Jadi kalau ini contoh saya B1, B1 ini kan isinya kan tulisan text split, maka hasilnya adalah text split. Ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Coba ada yang mau tanya nggak mengenai dua hint rumus ini, teman-teman? Cukup jelas? Oke. Ini ada Pak Salman angkat tangan. Ada yang ingin tanya, Pak? Iya, Atau Pak, Pak mau Nusman? nanya sedikit. Ya, silakan Pak. Sebenarnya lebih ke rumus apa yang formula indirect tadi itu saya baru tahu sih. Ya, oke Thank Pak. you. Ya. Itu penasaran aja, itu kan formatnya kalau misalkan dia si referensinya adalah B1 ya. Kalau misalkan dia pakai format Excel yang row 1, kolom 1 itu Oh, gimana? oke. Coba ya Pak ya, R1, C1. Oh ya, dia ini Pak, nggak bisa Pak. Tapi mungkin karena saya punya format ini deh. Saya pakainya yang default kan Pak. Nah, di sini kan kalau nggak salah ada sistem yang pakai R1, C1 itu ya Pak ya. Kalau Bapak memang pakai yang seperti itu, maka indirectnya jalan Pak. Selama Bapak modenya yang R1, C1. Tapi karena di sini mode kita yang default, yang B1 gitu ya, itu nanti dia indirectnya bekerja untuk yang defaultnya aja Pak. Gitu. Jadi kalau Oke. Bapak pakai mode R1, C1, harusnya indirectnya bisa dipakai deh Pak. Tapi ininya juga harus ini Pak, sesuai dengan ini. Sesuai dengan format default, di format Excel yang Bapak pakai ya, row dan kolomnya. Seperti itu sih Pak, Pak Salman. I see. Thank you baru nih ilmunya. Ya Pak. Tapi Pak Salman pakai mode yang S1C1 nih Pak. Jarang loh Pak yang pakai. Kadang sih, kadang suka Ada ya. berubah. Karena kan biasanya kalau misalkan dapat file Excel dari luar negeri, dari Jepang biasanya pakai R1C1 kan. Ya, benar-benar. Saya pernah dengar Jadi, juga. jadi suka Ya. diubah dulu sih biasanya. Oke, sip.
Benar, Pak. Yang kadang suka berubah settingannya gitu, just in case. Settingannya ya. Oh. Oke, sip, Pak. Thank you, Pak. Yuk. Yang lain ada? Silakan. Langsung aja. Nggak perlu angkat tangan, Pak. Langsung ngomong aja. Ada lagi, Bapak Ibu? Juga Bapak Ibu, satu hal lagi ya. Setiap buat rumus, di sini kan kalau kayak saya pakai regionalnya Indonesia. Makanya dia di sini pakai titik koma ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu pakai regional English, itu biasa dia pakai koma. Ya, jadi semua nggak ada masalah sih, mau titik koma, mau koma itu bebas. Ya, yang penting ya rumusnya jalan. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi di sini jangan karena saya pakai titik koma jadi bingung ya, karena saya pakai Indonesia. Ya. Oke, ada lagi silakan Bapak Ibu, teman-teman kalau ada langsung mic-nya open aja nggak apa-apa. Androni, Ya, silakan Pak. ya saya mau tanya, kalau di text split itu, Mm-mm. saya pernah menggunakan kalau saya itu ada false sama true, itu bedanya apa ya bedanya dia? False sama true ya Pak? Ya. Seingat saya Pak ya, kalau text split itu kayaknya nggak ada false atau true deh Pak ya. Tapi gini loh Bapak Ibu ya, kalau false true itu ya, misalnya kan gini, ini Excel, ini tulisan Excel gitu ya. Dia kan nggak case sensitif, ini sama dengan ini true ya, berarti kan dia sama Pak. Tapi kalau false itu kan dia nggak sama ya, seperti itu. Mungkin maksud Pak Nixon yang ini kali ya, coba ya kalau saya salah, misalnya kita pakai rumus VLOOKUP misal, kan ada lookup value, terus table array, ya kan, kolom index misalnya, terus di sini ada true false. Apa yang ini ya Pak maksudnya ya? Iya itu maksud saya. Oke, nah gini Bapak Ibu, true atau false itu, nah ini sebenarnya Excel itu selalu kasih hint. Di sini ada tulisan approximate match, di sini exact match, ya. Artinya apa? Biasanya sih yang kita pakai exact match, ya. Jadi contoh seperti ini ya, pertanyaan bagus Pak. Jadi contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, E, X, C, E, L. Ya, contoh kita punya data, ini 1, kita mau baca yang 4 deh. Misalnya kalau pakai VLOOKUP ya, teman-teman VLOOKUP, lookup value-nya ini, table array-nya ini, kunci. Kita mau baca yang kedua ya, range lookup. Nah, range lookup ini kalau true berarti dia approximate match, artinya dia cari yang mirip 4 gitu Pak. Tapi kalau false dia benar-benar harus 4 ya. Jadi contoh kalau ini kita pakai true, dia pasti bisa kan, karena kan apa namanya, dia exactly 4. Tapi coba kalau kita buat 3,9 misal, tuh. Teman-teman bisa lihat ya bedanya ya. Kalau true, dia akan cari yang mendekati, approximate, yang kira-kira match. Nah, tapi kalau kita pakai yang false, false itu dia harus exact match, jadi harus sama persis. Jadi kalau 4 ya harus 4, baru dia ketemu. Tapi kalau pakai true, dia cari yang mendekati, teman-teman. Jadi biasa yang true ini penggunaannya ya, mungkin teman-teman di sini nggak latar belakang pajak, tapi kalau teman-teman tahu di tarif efektif rata-rata itu kan ada itu ya, misalnya 5 juta sampai 6 juta, ya kan? Nah itu kalau misalnya hasil brutonya 5.200.000, nah itu harus pakai yang true tuh, nanti dia bisa ngebaca di range itu gitu. Tapi kalau exact dia nggak bisa, karena data yang ada 5 juta, ya dia nggak bisa nampak kalau 5.200.000, seperti itu Pak. Itu ya Pak ya, jadi true itu approximate match, false itu exact match. True itu biasa dilambangkan dengan angka 1, Bapak Ibu ya. Ya, kalau false itu 0. Ya. Tapi daripada ragu ya isi aja lah false ya kan, daripada salah. Seperti itu. Berarti angka spesifik lah ya. Nggak bisa Ya, ngomong kalau false itu harus benar-benar sama. Kalau true dia bisa cari yang mendekati. Tuh. Oke, Pak? Oke, thank you masukannya. Oke, sip. Nah, tapi teman-teman, nah ini nih kalau di Excel 365 ada rumus yang lebih efisien ya, namanya XLOOKUP. Nah, jadi sesuai namanya, kalau V kan vertikal, H kan VLOOKUP kan vertikal, HLOOKUP kan horizontal. Jadi kalau X itu dia bisa baca semua. Jadi contoh lookup value ini, ya lookup array-nya kita mau baca 1 ini kan di sini, kita kunci, return-nya hasil yang mau kita baca ini. Ya. Di sini kan juga ada match mode kan. Nah,
di XLOOKUP lebih kencang lagi nih, lebih apa namanya, ada wildcard, ada exact match gitu ya. Saya pun jarang pakai juga sih, ini ada regex ya. Saya yang 2 sama 3 ini jarang juga, tapi biasa kita pakainya exact match yang sesuai. Ya, seperti itu. Jadi tergantung kondisinya. Oke, saya rasa seperti itu sih, Pak Dikson ya. Yang lain mungkin ada yang mau tanya? Kalau nggak ada Boleh nanya lagi, bebas sih, Mas. sekarang nanya bebas Pak, silakan. Mau nanya dong, Mas. Kira-kira Ya, Pak Mas Taufik. Andri udah pernah ngerjain soalnya belum? Siapa? Mas Andri ini berarti udah pernah ngerjain soalnya langsung kan? Oh ya dong, sebelum saya publish kan saya harus uji dulu dong, sampai benar-benar tidak ada, diusahakan tidak ada celah ya, supaya teman-teman nggak bingung nanti. Nah, buat jadi benchmark, kira-kira Mas Andri ini ngerjain berapa lama, Mas? Aduh, sebenarnya gini teman-teman, sebenarnya saya agak bias sih jujur, karena saya kan yang buat. Jadi saya pas uji ulang nih, saya udah tahu gitu level 1 nanya ini gitu ya. Inilah agak kurang ini sih. Tapi Oh iya juga sih. di soal itu saya sih cukup yakin 30 menit siap. Gitu, Pak. Oke. Instruksinya juga harusnya simple seperti biasa. Saya selalu kasih example Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, ikutin aja example-nya gimana, ya dapat, dah. Gitu. Itu sih Pak Taufik Tapi ya. soalnya nggak tiba-tiba kayak kemarin kualifikasi FMWC kan, Mas? Kan Enggak seperti itu. latihannya Saya udah gampang banget. disclaimer ya, teman-teman. Nah, jadi nggak seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi tenang aja, ini kita yang saya tahu, saya sebenarnya membangun awareness juga, jadi kita mulai dari basic. Nah, nanti bocoran sedikit nih untuk teman-teman ya, kalau season 2 nanti kemungkinan saya akan buat yang profesional. Jadi kalau yang profesional itu yang seperti itu. Ya, izin ya, kalau teman-teman ada waktu saya boleh share ya, ini contoh soal yang saya buat ya. Rencana saya mau launch habis ini, habis apa namanya, kita selesai workshop, selesai semua ya, kita ini saya mau postkan ya, ini contoh ya teman-teman ya, mana nih, oke sebentar, oke nggak apa-apa ya teman-teman ya, ini di luar lomba, kita nggak apa-apa sharing santai ya yang mau tanya. Oke, udah nampak belum teman-teman Squid Game? Ya, Mas. Nah, jadi next-nya itu kurang lebih seperti ini. Nanti soal Squid Game ini saya akan share ke teman-teman semua ya secara free untuk latihan. Jadi teman-teman ada yang udah nonton Squid Game belum ya? Atau ada yang nggak tahu nih? Udah nonton kan ya? Nggak tertarik. Nggak tertarik, oke nggak apa-apa. Oke, jadi nanti, tapi ini kalau teman-teman nggak nonton Squid Game juga tetap bisa ya. Tetap bisa dikerjakan, karena di sini ada challenge-nya. Nih saya sedikit run through ya, nih nanti. Nah, jadi maksud tadi Pak Taufik ya, teman-teman tuh soalnya kayak gini nih, yang apa namanya, yang dunia ya. Tapi tenang aja, soalnya nggak sampai seperti itu. Jadi kayak gini, ada level. Nih ya, kalau teman-teman tahu ada red light, green light, seperti itu. Nanti saya buatnya seperti ini. Jadi kalau yang level agak profesional ya teman-teman, biasa dibuatnya dikemas dalam bentuk cerita atau game. Contoh misalnya monopoli. Saya ada satu juga buat namanya monopoli sama volleyball. Teman-teman tahu volley kan? Coba bayangkan itu nanti gimana kalau pakai apa yang rally point gitu kan. Jadi kan harus selisih 2. Nah, di turn keberapa misal dia eh, apa namanya? Dia selesai permainan misalnya kayak gitu. Dia selain rumus, logika kita udah harus satu tingkat di atas itu. Jadi bukan cuma masalah rumus, tapi udah memanipulasi rumus. Ya. Tapi kalau yang ini, ya teman-teman, Pak Taufik semua, itu benar-benar basic. Jadi bisa langsung direct digunakan. Ya. Oke, Pak Taufik. Oke, Mas. Thank you. Oke, sip. Oke, yang lain silakan free Q&A. Ada yang mau tanya soal sample case juga boleh kalau masih bingung. Silakan Pak, langsung ini aja Pak, open mic aja Pak. Boleh. Boleh, gimana Pak? Baru mau nanya lagi sedikit. Tadi saya baru nyobain lagi yang text split. Ternyata itu tuh gak bisa. Berarti itu dia baru keluar di 2019 ke atas kayak ya? Atau 365? Nah iya itu tuh Pak, teman-teman ya. Tadi udah dialami Pak Salman secara langsung, itu yang Excel 365 Pak harusnya Pak. I Jadi see. teman-temannya XLOOKUP, text split ya, itu di Text join 365 juga. aja. Saya sih sangat sarankan teman-teman ini ya,
update-kan ya, karena itu bagus banget nanti dalam pekerjaan dan lain-lain. Ya, Siap, siap. Thank you, Pak. ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin boleh saya kasih satu lagi ya. Jadi saya kasih contoh real case-nya ya. Real case sebenarnya yang saya buat ini apa sih gunanya gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang kita nanti akan pelajari juga di workshop adalah bagaimana menggunakan rumus formula ini fitur Excel untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Jadi ini contoh ya sederhana ya dalam pekerjaan saya. Izinnya saya share sebentar ya teman-teman. Jadi maksudnya contoh kayak text split. Lalu kalau di split habis itu untuk apa gitu kan? Saya juga orangnya kan realistis nih. Kalau memang dipelajari tak terlalu berfungsi kan untuk apa gitu ya. Nih saya kasih contoh ya teman-teman sebentar. Ini saya alami sendiri. Nah, sebentar ya teman-teman saya pastikan datanya tidak ini karena ini data klien. Oke, izin ya saya share. Oke, teman-teman ada nampak belum? Ini saya ada share screen. Sini ada tulisan kartu kredit. Kelihatan. Kelihatan ya. Muncul. Nah, oke, thank you. Jadi ini contoh ya Mas ya. Ini contoh penggunaan yang saya maksud. Jadi kan tadi ada rumus namanya text split ya. Sorry sebentar saya ini dulu. Saya belum saya siap. Bentar ya. Sebentar, sorry. Oke. Oke, saya share sekali lagi. Oke, apakah sudah muncul Excel saya, Bapak Ibu? Sudah. Nah, ini ada contoh nih. Saya kan konsultan pajak ya. Ini datanya saya pastikan ya. Jadi Bapak Ibu nggak tahu ini punya siapa kan. Nah, jadi ini ada data seperti ini nih. Ini kan dari rekening koran nih. Ya, kan Bapak Ibu tahu ya kalau di tempat makan itu kalau mereka bayar pakai kartu kredit atau QRIS kan ada namanya fee. Ya, ada bank fee-nya itu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini nilainya 418, tapi sebenarnya nilai penjualan aslinya itu 426.650. Nah, dia kan ada di dalam sini nih, ya kan? Nggak mungkin kita satu-satu iniin kan, satu-satu apa namanya pisahin gitu ya. Apalagi saya misalnya saya kantor konsultan pajak kantor konsultan pajak saya juga masih sendiri kan, belum ada karyawan. Kalau ada karyawan minta dia aja kan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita ubah dia jadi angka, nah ini contoh. Saya pisahkan, jadi karena dia ada QRIS, ada kartu kredit. Nah, di sini kan teman-teman harus bisa nih. Tadi analisis tadi yang saya selalu tekankan, analisis logical thinking ya sampai ke critical thinking. Di sini ada kartu kredit, ada KR. Artinya ada yang kartu kredit, ada QRIS. Masing-masing beda kan formatnya. Ada yang seperti ini, dia ada tulisan DDR, ada di sini ADM, beda. Tapi di sini kita tahu polanya teman-teman. Karena kalau sistem itu kan pasti polanya selalu sama. Ya. Jadi kalau ADM itu kartu kredit, KR, DDR. Nah, itu saya pisah dulu. Jadi kalau dia ada KA, ini kan, ini ya contoh penggunaan rumus lah. Ya. Kalau kan kartu kredit KA kan duanya, berarti yes. Tapi kalau si QRIS kan KR. Berarti kalau dia KR, berarti yes-nya di sini. Nah, setelah itu saya ini kan pisahkan di sini. Ya, nih ada contoh rumus text split. Ya, memang agak sedikit rumit ya, teman-teman ya. Saya juga kalau disuruh jelasin lagi nih lupa nih karena harus langsung on the spot. Jadi di sini kalau teman-teman lihat kan di sini bisa dipisah ya text splitnya ya. Yang pertama yaitu spasi. Ya. Yang pertama spasi, habis itu adalah titik 2. Nah, jadi di sini memang kita harus pandai baca datanya ya, karena setiap ini teman-teman lihat, itu kan sebelum angka yang mau kita ambil, itu ada titik 2-nya teman-teman. Ya, ini contoh saya ginikan aja. Ini kan,
Ini kan angka yang mau kita ambil nih, 8533, dia selalu ada titik 2 sebelumnya. Ini juga sama, sebelum ini dia ada titik 2. Ya. Tapi kalau yang KR agak beda sedikit. Sebelum angka yang kita mau, dia ada spasi. Nah, itu bedanya. Nah, barulah di situ teman-teman aplikasikan rumus text split-nya. Ya. Nah, jadi intinya apa sih yang mau saya bilang? Intinya itu tadi, yang kita lebih tekankan di sini adalah bagaimana memanipulasi atau menggunakan rumus ini untuk tujuan yang kita perlu. Itu. Ya. Seperti itu sih, kurang lebih. Ya, jadi nanti pelan-pelan kita pelajari juga di workshop. Saya akan bahas cukup detail. Ya. Habis itu biar teman-teman bisa aplikasikan. Ya, kayak gini kan lumayan ya teman-teman. Ini saya bisa pisah, jadi lumayan menghemat waktu kan. Nggak perlu saya ubah satu-satu gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman maksudnya ya. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin tanya? Silakan. Kita udah hampir 1 jam ya. Oke. Dari saya sih harusnya udah semua ya teman-teman. Ada lagi silakan. Kalau nggak ada, kita mungkin bisa tutup. Oke, Bapak Ibu ini ya kita introvert semua ya. Oke. Oke, yakin nggak ada lagi, Pak, Bu, sebelum kita tutup? Harusnya udah nggak ada sih Pak Masa kayaknya. nggak ada ya, Pak Salman ya. Ya, yang lain juga ya mungkin diam tapi sudah Bisa paham juga. ya. Oke, Pak Kelvin Stefanus juga ya. Iya. Oke. Oke, kalau begitu kita akhiri ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak sekali lagi udah ikut technical meeting ini. Tapi boleh nggak ya sebentar kita, udah ada yang live nih, kita foto sebentar boleh nggak Bapak Ibu? Ya, saya ingin mengabadikan momen ini juga ya. Boleh nggak buka kameranya kita ini sebentar Bapak Ibu, saya screenshot izin. Boleh nggak ya? Pak Kevin, terima kasih. Pak Salman, Pak Nixon. Boleh dong? Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini aja, dokumentasi aja. Oke. Yang lain, Pak Kelvin, Bu Devi, Bu Linda, Bu Yofi. Oke, thank you Bu Yofi. Bu Pak Bagas, Bu Leni. Kalau available boleh? Sebentar kok setting background dulu ya. Ya, oke. Nggak apa-apa kalau misalnya background yang nggak ada juga nggak masalah ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada sih lebih baik. Pas sambil nunggu nanya dikit boleh nggak? Boleh, boleh sambil nunggu benar. Tadi saya penasaran sama kertas kerja Bapak yang tadi yang apa Ya. namanya yang ngambil data dari apa IBC kali ya itu ya? Iya, itu data dari rekening koran Pak Salman. Itu sebenarnya kalau misalkan nggak pakai text split tapi pakai flat fill mungkin nggak sih? Nah, kayaknya bisa juga deh Pak. Saya nggak coba pula tuh Pak. Kayaknya bisa deh. Selama ininya ini ya. Selama Oh ini datanya sama. sama ya formatnya ya Pak ya. Boleh dicoba tuh Pak. Nanti saya coba juga deh. Boleh, boleh. Iya. Maksudnya flash fill itu apa teman-teman? Jadi kalau ada data yang sama, kita mau pisah selama formatnya sama ya. Tapi kuncinya itu teman-teman, formatnya sama. Nanti dia bisa otomatis gitu. Tekan Ctrl E aja. Jadi nanti satu data atau 2 atau 3 kita manual. Nanti yang lainnya itu udah otomatis. Tinggal tekan Ctrl E. Di blok Ctrl E. Ya. Benar juga, makasih Pak Salman. Nah itu tuh enaknya kita saling ini ya teman-teman ya sharing ya. Nanti di workshop juga kita bisa saling sharing. Sekali lagi, saya juga nggak expert banget. Tapi ya inilah kita sama-sama belajar ya. Oke, ada lagi kalau nggak ada. Saya coba screen. Ya nggak apa-apa Bu Yofi, kayak gitu nggak apa-apa. Yang lain nggak ada lagi nih ya. Ya, oke nggak ada masalah kok teman-teman, nggak ada pemaksaan. Oke, Mas Ruben, terima kasih. Oke, saya izin foto ya. Oke, Bu Devi, terima kasih. Pak Julianto. Oke, saya halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save dulu ya, izin. Bentar ya, sorry ya Bapak Ibu ya. Belum ada timnya. Bentar ya, saya save dulu. Oke, yang halaman 2. 1, 2, 3. Oke, thank you ya Bu Saltisya, Pak Antehok. Oke,
Demikian kalau gitu Bapak Ibu untuk technical meeting kita ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir. Sampai ketemu di workshop. Nanti jangan lupa ya hari Minggu ya dicatat Bapak Ibu ya. Nanti segera saya post di IG dan email ke masing-masing peserta. Tenang aja. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu ya. Lagi nanti di workshop. Bye-bye. Selamat malam. Oke, thank you. Bye. Ya, thank you semua. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bu Devi. Kasih ya semuanya. Izin saya live juga.